Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 dengan anggota saya Dewa Madi Satwibawa dan rekan saya Muhammad Reza Yana Putra. Kami akan mempresentasikan proyek kelas kami yang berjudul Pemasaran Aset Jaminan Lelang Kredit Bermasalah di PT Bank Negara Indonesia, Kantor Wilayah 16. Nah, adapun ini merupakan tugas dari Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU. Kemudian adapun isi dari presentasi kami, yang pertama itu adalah pendahuluan, kemudian dasar teori, dan yang ketiga itu adalah metodologi penelitian. Nah, kita mulai dari pendahuluan. Yang pertama, yang menjadi latar belakang kami mengambil tema ini atau proyek kelas ini merupakan BNI merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perbankan. Berdasarkan data laporan keuangan BNI tahun 2020, total aset yang dimiliki adalah sebesar 891 triliun atau 891.337 miliar. Hal ini memasukkan Bank BNI sebagai salah satu jajaran bank terbesar yang ada di Indonesia. Kemudian peningkatan aset Bank BNI lebih kurang sebesar 45,73 T dari tahun 2019 yang sebesar 845 triliun. Ini berdasarkan data dari annual report BNI tahun 2021. Nah, hasil peningkatan aset yang cukup signifikan ini tentunya tidak lepas dari efektivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Namun juga terdapat pemasaran agunan atau hasil recovery dari penjualan jaminan kredit bermasalah. Dan hasil recovery ini juga menjadi salah satu sumber laba bagi perusahaan. Dan hal ini menjadi menarik bagi kami untuk mengetahui bagaimana cara pemasaran aset jaminan lelang kredit bermasalah yang ada di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Kantor Wilayah 16. Kemudian untuk rumusan masalah sendiri ada tiga. Yang pertama yaitu bagaimana proses pemasaran jaminan bermasalah yang dilakukan oleh BNI Kantor Wilayah 16. Yang kedua, bagaimana mekanisme penetapan harga jual jaminan bermasalah di BNI Kantor Wilayah 16. Yang ketiga, faktor apa sajakah yang mempengaruhi konsumen dalam membeli aset jaminan kredit bermasalah di BNI Kantor Wilayah 16. Nah, kemudian tujuan dan kegunaan dari penelitian atau proyek kelas ini, yang pertama yaitu tujuannya mendeskripsikan proses terjadinya pemasaran jaminan kredit bermasalah di BNI Kantor Wilayah 16. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara penetapan harga jual jaminan kredit bermasalah di BNI Kantor Wilayah 16. Yang ketiga, menganalisis karakteristik konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli jaminan kredit bermasalah di BNI Kantor Wilayah 16. Dan adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli jaminan atau aset kredit bermasalah di BNI Kantor Wilayah 16. Yang kedua, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai nilai jual aset jaminan kredit bermasalah di BNI Kantor Wilayah 16. Dan untuk dasar teori akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Reza Yana. Kepada Mas Reza, saya persilakan. Terima kasih, Mas Dewa. Baik, saya akan menjelaskan tentang dasar teori ya. Di sini bisnis model kanvas yang kita gunakan, yaitu bisnis model kanvas sendiri yaitu adalah visualisasi tools ya yang diperkenalkan di tahun 2005. Tools ini dapat mengilustrasikan semua ide kreatif, hasil diskusi serta analisis dari setiap organisasi user ya melalui handy tools dalam satu kanvas yang besar. Uh, Mengutipnya dari Osterwalder dan Tickler tahun 2019. Nah, ada 9 key dari business model canvas atau BMC. Yang pertama adalah customer segments, yang kedua adalah value proposition, ketiga channels, keempat customer relationship, kelima revenue streams, keenam key resource, ketujuh key activities, kedelapan key partners, dan yang terakhir adalah cost structure. Okay. Kemudian selanjutnya kita juga memakai teknologi readiness levels atau biasa kita sebut TRL. Jadi TRL ini dikenal juga dengan tingkat kesiapan teknologi ya, biasa kita singkat TKT, yang dimana merupakan tingkat kondisi kematangan suatu hasil penelitian ya. Jadi pengembangan teknologi itu diukur secara sistematis
dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh user ya, baik eh, bisa sektor pemerintah, industri maupun masyarakat. Lalu tingkat kesiapan teknologi sendiri merupakan suatu sistem pengukuran yang sistematik yang mendukung penilaian kematangan atau kesiapan dari suatu teknologi tertentu dan untuk dijadikan perbandingan dalam hal kematangan ataupun kesiapan antara setiap jenis teknologi yang berbeda. Itu kami kutip dari Pak Taufik atau Pak Tatang dalam kuliah project ini. Nah, dari teknologi readiness level sendiri atau TRL memiliki berbagai tingkatan ya. Jadi yang pertama ada TKT 1, di mana menjelaskan tentang prinsip dasar dari teknologi yang telah diteliti dan tercatat. Kemudian ada TKT 2, formulasi konsep teknologi dan aplikasinya. Kemudian ada TKT 3, yaitu proof of concept atau pembuktian konsep dari fungsi atau karakteristik secara analitis dan eksperimental. Kemudian ada TKT 4, yaitu kumpulan komponen dalam lingkungan laboratorium atau observasi. Ada TKT 5, kumpulan komponen dalam lingkungan yang relevan. TKT 6, mulai demonstrasi model atau prototype sistem dalam lingkungan yang relevan. Kemudian selanjutnya ada TKT 7, ini mulai demonstrasi dari prototipe sistem yang dibuat sebelumnya pada lingkungan yang akan diaplikasikan. Selanjutnya ada TKT 8, sistem telah lengkap dan memenuhi syarat qualified melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan aplikasi yang sebenarnya. Ada juga TKT 9, sistem benar-benar teruji, terbukti melalui keberhasilan pengoperasian. Berikut kami kutip dari Pak Tatang, kuliah kami 2020. Nah, di sini ada metode selanjutnya yang kita pakai adalah Innovation Readiness Level atau biasa kita sebut IRL. Jadi tingkat kesiapan inovasi meter atau biasa disebut CAP-SINOV meter merupakan metode pengukuran untuk menghitung kesiapan suatu teknologi dari suatu program inovasi teknologi di industri, institusi maupun lembaga. Meter sendiri menjawab tuntutan kebutuhan alat ukur yang dapat menggambarkan perkembangan inovasi dan mengimplementasikan inovasi dengan siklus hidup yang lebih efektif. Kami kutip dari Webster dan Gardner tahun 2019, dan ada 7 aspek pengukuran, di mana yang pertama adalah teknologi, kemudian market, organisasi, partnership, manufaktur, investment, dan risiko. Oke, kemudian metode selanjutnya kami menggunakan metode Open Innovation. Jadi Open Innovation ini digunakan untuk mempromosikan pola pikir di era informasi ya, yang bersifatnya untuk kerahasiaan dan mentalitas dari penelitian perusahaan yang masih tradisional. Jadi Open Innovation sendiri menawarkan beberapa manfaat ya bagi perusahaan yang beroperasi pada program kolaborasi global. Kami kutip dari Yun, Gigi, Jiang, dan Lee, dan Kim dari tahun 2018. Yang pertama, mengurangi biaya penelitian dan pengembangan. Yang kedua, potensi peningkatan produktivitas pembangunan. Yang ketiga, penggabungan pelanggan di awal proses pengembangan. Yang keempat, peningkatan akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan. Yang kelima, ada meningkatkan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang ketujuh, berpotensi untuk sinergisme antara inovasi internal dan eksternal. Yang kedelapan, berpotensi untuk pemasaran viral. Kesembilan, transformasi digital untuk melengkapi model bisnis yang baru. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan ekosistem inovasi. Baik, kemudian untuk problem identification itu ada beberapa yang kami rumuskan. Yang pertama adalah pemasaran jaminan terkendala masih internal dari bank, pemanfaatan hanya sebatas media sosial, belum adanya agen properti di daerah Papua menjadi salah satu kendala pemasaran aset atau jaminan lelang. Kedua, banyak jaminan yang sudah berkurang nilai ekonomisnya
Selain itu juga sudah ada yang rusak jaminannya karena dimakan oleh usia. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri dalam melakukan penjualan jaminan bermasalah tersebut. Kemudian 3, teknis pemasaran selama ini masih mengandalkan customer to customer dan media sosial. Belum pernah dilakukan analisa kebutuhan atau keinginan pasar terkait jenis ataupun spesifikasi aset yang diminati oleh masyarakat terkait jaminan bermasalah atau jaminan yang akan dilelang tersebut. Kemudian untuk metodologi penelitian sendiri, itu ada alur penelitian, di mana yang pertama adalah pengumpulan data, itu dari hasil penjualan jaminan yang bermasalah yang ada di BNI wilayah 16. Kemudian bisnis proses model, mengidentifikasi bisnis model kanvas yang ada di penjualan jaminan di BNI wilayah 16 tersebut. Kemudian analisa TRL dan IRL. Kemudian yang analisa terakhir yaitu open innovation. Kemudian adapun timeline dari penelitian project class kami yang pertama itu dimulai dari minggu ke-8, itu pengumpulan data awal dan identifikasi bisnis proses model dengan BMC atau bisnis model kanvas. Kemudian pekan ke-9 atau 10 analisa TRL, pekan ke-11 itu analisa IRL, pekan ke-12 penyusunan inovasi, dan pekan ke-13 itu pembuatan laporan disertai kesimpulan dan saran. Kemudian sebelum kita tutup presentasi dari kami, ini beberapa daftar pustaka atau citasi yang kami ambil untuk mengerjakan proyek kelas ini. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 13. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga proyek kelas ini bermanfaat untuk kita semua dan memberikan tambahan wawasan buat teman-teman semua. Saya Dewa dan rekan saya Reza Yana, terima kasih semuanya dan sampai jumpa. sampai jumpa.